له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمان رحمكم الله تعالى. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi untuk membahas ulumul Quran, yaitu bab nasikh mansukh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmi al-faslut tasi'u an-naskhu. Setelah kita membahas pertemuan lalu menyelesaikan tentang sab'atu ahruf. Apa itu sab'atu ahruf, Ustaz Aziz? Sebutkan satu. Sebutkan antum, Ustaz. Sab'atu ahruf itu apa nomor satu? I'rab. Contohnya? Kalau bisa ndak lihat buku. Ya, ndak apa-apa. Terus yang satunya? Ndak, maksudnya fatalaqa adamu min rabbi kalimatin, terus riwayat selain itu. Nggih, barakallahu fiik. Ustaz Aziz, sebutkan tanpa melihat kitab. Contohnya? Terus yang kedua apalagi? Yang ketiga? Contohnya? Walladzina hum bi amanatihim. Terus bi amanatihim. Kemudian yang keempat, contohnya apa lagi? Pada ikhtilaf bil ibdal kalimat bil kalimat. Contohnya? Talhin dengan talhin. Terus nomor 5. Yang kelima ikhtilaf fil taqdim wa ta'khir. Fayaqtulun wa yuqtalun dengan fayaqtulun wa yuqtalun dengan fayuqtalun wa yaqtulun. Kemudian apa lagi? Ikhtilaf fi syai' yasir. Enggak, itu jangan di buku, kesimpulan aja. Hadzaf. Apa itu contohnya? Contohnya waqalu takhadallahu walada. Terakhir ikhtilaf jihati fil fathi. Intinya bukan di buku, jangan di buku. Imalah. Bukan. Yang saya tulis kemarin loh. Nah, lahja kayak gitu itu ditulis. Apa contohnya? Musa. Salah satu. Musa. Ya. Jadi memang yang sudah dituliskan penyampai itu yang jadi inti gitu ya. Biar tidak bingung. Karena kalau gini kan panjang. Sekarang an-naskhu. Dibaca Ustaz Hamad al-fasl tasi'. Pakai itu. Ini. ahammiyatuhu wa ta'rifuhu. Ya, ahammiyatuhu wa ta'rifuhu. Terus Ilmun nasikh wal mansukh. Ilmun nasikhi wal mansukhi. An-naskh artinya apa, Ustaz? Menghapus. Ya, penghapusan. Terus ahamiyatuhu artinya apa? Ta'rifuhu. Ahamiyatuhu artinya apa? Pentingnya. Urgensi. Kemudian ta'rifuhu apa? Definisinya. Kenapa? Penting.
ilmiah sama pengertian, tapi itu kan umum, yang protokolnya yang mahasiswa ya urgensinya dan definisinya. Terus ilmu nasikh wal mansukh min ahammi ulumil Qur'an. terus Waqad ihtamma bihi. Hah? Waqad langsung disambung aja ilmu sakinin. Waqad ihtamma bihi ulama syariati bidarul Betul. jadi Hah? Sifat mausuf itu tanpa al gimana? bidarajatin kabiratin. Nah, itu pokoknya sifat mausuf aman. Terus ya, terus aja dua. Wa alafu fihi al-mu'allafat. Tahuni. Fihi al-mu'allafat. Ya. Perlu diterangkan? Sudah paham ya soalnya? Sudah? Kalau sudah saya lanjut, kalau belum silakan minta. Di mantap banget. Gimana? Di tangan ya? Perlu diterangkan dah? Iya. Ilmu nasikh mansukh. Nasikh itu ayat yang menghapus. Kalau mansukh itu ayat yang dihapus sebelumnya, sebelum turun hukumnya. Min ahamnya ulumul Quran, ini ilmu yang paling penting dalam ulumul Quran. Qad ihtamma bihi ulama syariah. Ulama syariah itu yang mengetahui sumber hukum, itu memperhatikan dengannya dengan bidarajatin kabirah, dengan derajat perhatian yang besar. Wa allafu fihi al-mu'allafat, banyak mengarang karya-karya, banyak menulis karya-karya tentang nasikh mansukh. Kemudian dibaca selanjutnya Sada Alilya, ya, harmoninya dikasihkan di sana. Baca. Kalau alif ayya alifa minhun nasi. Ya stop dulu. Jadi apa maksudnya saudara? Seorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali telah mengetahui nasikh mansukh. Ya, jadi nggak boleh nafsirin Quran kecuali tahu nasikh mansukh. Lanjut sampainya saudara. Maka berkala Ali yubanu Abi Thalibin. Terus Qasim. Qasim, ada yang tahu artinya Qasim? Pakai tasdid ya, Qasim. Ada yang tahu Ustaz? Hamad mungkin tahu? Isos Qasim, yaitu orang yang ditugasi mengkisos. Di footnote atau melihat liqadhi. Di footnote itu ada naskah dalam Itqan fi Ulumil Qur'annya Imam Asyuti, itu tertulisnya liqadhi. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada seorang hakim, gitu ya. Qasim itu adalah hakim yang mengkisos. Kalau qadhi sama, itu adalah hakim. Qasim yang mengkisos, kalau qadhi adalah hakim yang memutuskan suatu perkara. Qadhi. Ali mengatakan kepada si hakim. Apa itu kata-katanya? Beliau bertanya,
Ata'arifu nasikha kho. Apakah kamu qadi, tahu nggak kamu nasikh mansukh? Qala, jawab si hakim atau yang memberi putusan, Allahu alam. Maksudnya beliau itu nggak tahu ya. Allahu alam, Allah Maha tahu. Artinya beliau belum tahu, si qadi belum tahu. Apa kata Ali? Qala ini siapa? Ali. Halakta wa ahlakta, hancurlah kamu dan kamu menghancurkan. Ya, kamu hancur dan kamu menghancurkan. Karena bahaya kalau qadi atau qasim nggak tahu nasikh mansukh. Nanti akan kita lihat bahayanya seperti apa. Ya, harusnya dihukum begini, ternyata begitu, kan bahaya. Kemudian dibaca saudara Najib. Saya kok kita arifin itu kita ari ala wazni mafa'il. Ya, jangan lupa ya. Kita arifa katsiratin gitu ya. Terus enggak itu fi'il. Oh ini ada berarti ini fi'il ya, coba di fi'il ya. Kalau ajma'uha itu ismu tafdil nanti. Ajma'a yajma'ula, ajma'u berarti ismu tafdil. Kalau fi'il berarti apa? Enggak. Ala wazni af'ala yaf'il. Ayo, fi'il mati dah. Coba, fi'il coba, yuk. Nah, berarti ini lebih tepat ismu tafdil daripada fi'il. Ya, ajma'uha wa ahsaruha itu lebih tepat. Yang paling global dan yang paling ikhtisar, maksudnya yang paling komplit adalah makhtaru, apa yang dipilih. Nah, jadi ini lebih tepat jadi ism saja, ismu tafdil. Ajma'uha silakan. Makhtar. Fi'il madhi kan semuanya fathah ya akhirnya ya. Sip. Ya. Ya, jadi ulama mendefinisikan nasikh itu dengan definisi yang banyak ya. Yang paling mengumpul dan yang paling mukhtasar adalah, maksudnya yang paling komplit dan yang paling ringkas adalah apa yang dipilih oleh Ibnul Hajib. Beliau mengatakan, raf'ulha maksudnya apa itu? Apa itu nasikh mansukh? An-nasikh dia adalah gimana lain? Mengapa satu hukum syar'i dengan dalil syar'i yang terakhir? Iya, yang belakangan turunnya, gitu ya. Contohnya mungkin, contohnya, ya dulu kan udah belajar nasakh. Dulu kan kita udah belajar kan, zaman dulu. Ada yang ingat mungkin? Masalah komberan. Nah, gimana?
Enggak, kalau dulu ada 4 kali turun tuh. Ada sebuah hukum yang 4 kali ayatnya turun. Tentang asbabun nuzul itu pernah dibahas di situ. Nah ini penting untuk kenapa kita sedikit-sedikit sih belajarnya. Kenapa kita sedikit-sedikit supaya aku hafal, bisa hafal. Soalnya kalau banyak-banyak tidak bisa hafal. Nah kita dikit-dikit kok hasilnya sama dengan banyak langsung ya kita nggak kacau kayak gini. Gitu. Jadi harusnya kalau belajarnya lembar itu biar bisa murojaah seminggu itu kan bisa murojaah. Jadi nasr itu mengangkat hukum syar'i yang lama dulu pernah difirmankan, terus diangkat hukumnya nggak jadi hukum lagi, diganti dengan hukum yang baru yang datangnya belakangan. Contohnya apa? Masalah khamr ya. Khamr awalnya boleh, awalnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Masih boleh itu mabuk, yang penting jangan saat waktu sholat. Tapi semakin sempit. Terakhir di surah Al-Maidah berarti ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Ini nasih menghapus hukum di surat An-Nisa tentang bolehnya mabuk kecuali saat waktu sholat. Sudah paham, saudara? Terus di cara pengertian antum baca Wa ma'na hadza anna al-hukma asy-syar'iyya yufarridu yufradu wa ya'lamu bihi wa yu'malu bihi muddatan minaz zamani ya. thumma yarfa'ul Kayak yang tadi thumma yurfa'ul thumma yurfa'ul amalu bihi bidalilin syar'iyyin akhara yusdaru fi ma ba'da fima ba'du anisyari'i. Ya, maksudnya apa Ustaz? Maksud nasr maksud mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang belakangan. Maksudnya apa ya? Yufradu mana? Farido, sholat farido artinya apa? Oh, wajib. Nah, itu berarti belajar. Diwajibkan. Ini tafsiran dari Raf'ul Hukmi Syar'i. Itu Raf'ul Hukmi Syar'i itu tafsirnya ini. Raf'ul Hukmi Syar'i artinya ini. Al-Hukmi Syar'i yang suatu hidup dalam zaman. Nah, sampai sini. Itu arti dari Islam. Nah, berarti apa maksudnya? Gua diterangkan. Hukum ini diwajibkan dan harus diamalkan sepanjang zaman. Muddatan itu artinya dia beberapa waktu ya. Beberapa waktu atau sementara waktu saja. Atau muddatan itu adalah waktu tertentu gitu ya. Jadi hukum ini hukum syar'i ini pernah diwajibkan, artinya terjemahkannya gitu. Maknanya adalah hukum syar'i ini pernah diwajibkan dan diamalkan dengannya, dengan hukum tersebut muddatan minaz zaman, yaitu beberapa waktu saja, muddatan minaz zaman, atau ya tadi beberapa masa. Terus dikasih ke Pak Johan. Baca Pak Johan. Rumah yurfa'u, apa? kemudian
Ya. Terus al-amalu bihi, perbuatan dengannya, yaitu amalan terhadap hukum tadi ya, itu diangkat, maksudnya dihapus. Jadi amalan yang tadi diamalkan beberapa masa itu diangkat alias dihapus gitu ya. Terus bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i akhar yang lain. Nah, jadi dihapus dengan atau diangkat dengan diganti dalil syar'i yang lain, gitu ya. Itu larangan mabuk di waktu sholat terhapus dengan larangan khamr selamanya, betul ya? Larangan di An-Nisa cuma mabuk pas waktu sholat, tapi larangan di Al-Maidah selamanya, betul ya? Paham ya bacanya? Terus Yusdaru itu yang ini bersumber, yang ini bersumber fima ba'd, pada akhirnya nanti ya. Fima ba'd itu pada akhirnya nanti, setelah ini, maksudnya setelah kejadian ini, anis syari'i, pada akhirnya itu adalah ternyata diketahui dari syari', sumbernya bersumber dari syari'. Syari' itu yang membuat syariat, yaitu Allah. Syari' itu dari Allah dan Rasulnya. Syari' itu Allah dan Rasulnya. Rasul ya dari Allah. Jadi kalau antum baca asy-syari' itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, atas persetujuan Allah, atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini sebelum kita lanjut sudah paham apa itu nasih? Nasih itu yang menghapus. Berarti fajtanibuhu la'allakum tuflihun itu adalah ya nasih. Mansuhnya apa? La taqrabus sholata wa antum sukara, itu mansuhnya. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Apa itu nasih? Dan ini sah ya. Di Kristen tidak tahu ada apa enggak, tapi kalau di Islam ada ya. Karena Allah sudah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Catat dalilnya. Apa dalil nasih mansukh? Kalau di sini mau belum tertulis di juz 1 ya dia. Juz 1 betul. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Loh kok Islam enak sekali ada hukum dihapus. Bukan enak sekali ya. Ini memang sudah tertulis dalam Al-Quran, boleh begitu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmiah, itu ada nasih mansukh itu bukan hawa nafsu kita, tapi ini ilmiah karena memang di Al-Quran sudah ada nasnya. Ya, terusnya itu ada yang ada yang ayatnya nggak ada lagi. Kalau yang Komar itu masih ada ya. Ya, nanti kita bahas. Insyaallah. Nah, ini 106 ya, Al-Baqarah 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yang Allah hapus min ayatin dari ayat Quran, aw nunsiha atau dilupakan, Allah lupakan. Itu ayat itu. Jadi ada yang dihapus, ada yang dilupakan. Emang sampai sekarang gak ada yang hafal ayat itu, ya kan? Apa ada yang bisa melanjutin? Apa sebelum ayat ini? Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, sebelum ayat ini ternyata ada firman Allah. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini surat An-Nur
Surat An-Nur kalau nggak salah, kita cek. Surah An-Nur zaman dulu ada ayatnya begini. Apa? Yang Surah An-Nur. Ya. Tapi zaman dulu di pesantren belum pernah baca itu di Quran. Nah, maksudnya di Quran. Nah, makanya itulah gunanya antum ada di sini supaya terupgrade. Nah, sehingga ternyata ada yang cuman sudah dia nusia, Allah telah lupakannya. Nah, tiba khairin minha, ada ayat yang lebih baik darinya. Yaitu apa? Khomer kalau dibiarin hancur-hancuran kan? Pasti. Makanya yang lebih baik adalah diharamkan saja. Itu aja ada sing nyolong-nyolong. Nah, itu bi khairin minha au mithliha, atau sama. Contohnya dulu zina dirajam, sekarang dirajam nggak? Zina yang sudah nikah. Dulu, zaman dulu orang udah nikah berzina, dirajam. Zaman sekarang dirajam. Maksudnya kalau sekarang ada hukum Islam di sekitar, tetap berlaku nggak hukum itu? Rajam itu loh, rajam. Zaman dulu kan pas An-Nur tadi turun itu kan ada syariatnya ya. Terus mansuh ayat itu, tilawahnya sudah mansuh. Begitu. Nah, sekarang kalau ada pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Islam, itu boleh tidak merajam? Syekh. Boleh ya? Kenapa deh? Kira-kira terus saya mudah. Kalau orang ngerti Boleh. bukan boleh. Harus. Ya harus. Padahal ayatnya sudah dihapus. Jadi kan sama hukumnya. Kaum mithliha sama aja. Dulu dirajam, sekarang dirajam. Tapi ada nasib mansuh, ada hikmahnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tahu enggak kamu kalau Allah itu Maha mampu untuk melakukan semua hal. Terserah Allah, gitu kan. Kita ini hambanya ya sebenarnya lu manut wae. Itu gunanya ya. Kemudian untuk Ustaz tadi cara mereka dikasihkan dia Ustaz siapa Faruk Anwar Naskhi ya, macam-macam penghapusan ya, nasakh dari segi nasikh dan mansukh, penghapus dan yang dihapus. Terus dibaca linaskhi arba'atu ya, nasakh itu ada 4 macam yang kami rinci beri sebagai berikut. 1. Naskhu yaitu nasakh Quran dengan Quran. Contohnya ya dulu ya tentang khomer, naskhul Quran bil Quran. Jadi la taqrabu sholata wa antum sukara dihapus dengan fajtanibu, gitu ya. Berarti nasakh Quran dengan Quran. Terus ittafaqah anna naskha tuqtu ilai naskhal Qur'ani wujuhin ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya naskhul Quran dengan Quran ada 3 cara ya. Kita balik, ada 3 cara ya. Ini dia. Yang pertama adalah saya baca dia naskhut tilawati wal hukmi ma'an, yaitu nasakh tilawah dan hukum sekaligus. Tilawahnya gimana, hukumnya gimana, hilang semuanya. Contohnya adalah
Amal awal, ya, contohnya yang pertama ya langsung ke bawah kita. Amal awal, adapun yang pertama, fala tasihhu tilawatuhu fis sholati, yaitu nasakh tilawah dan hukum. Tilawahnya itu gimana, bacaannya, hukumnya apa, itu dihapus semuanya ternyata ma'an bersama-sama. Maka konsekuensinya adalah fala tasihhu tilawatuhu fis sholat. Jadi tidak boleh antum baca pas sholat pakai ayat yang sudah mansukh secara tilawah maksudnya. Kalau mansuknya cuma hukum bukan tilawah tidak apa-apa. Tapi kalau tilawahnya sudah mansukh, hukumnya mansukh juga tidak boleh dibaca waktu sholat. Tapi pas ngajar boleh. Kalau pas sholat tidak boleh. Itu yang hukumnya ya. Satu konsekuensinya tidak boleh dibaca pas sholat. Wala yu'tabaru mujarradu tilawatihi ibadatan. Dan hanya tilawah saja, la yu'tabaru tidak dianggap sebagai ibadah. Ya, hanya tilawah doang itu tidak dianggap sebagai ibadah. Kalau baca Quran yang ada di mushaf kan ibadah ya. Tapi kalau yang sudah mansukh itu bukan ibadah, sekedar tolak ulil saja. Kayak tadi yang saya baca, itu nggak ada nilai ibadahnya pada hurufnya itu, karena sudah terhapus. Wala yajuzul amalu bihi, dan tidak boleh mengamalkannya. Ayat yang sudah mansukh tidak boleh diamalkan. Contohnya apa? Mut'ah, nikah mut'ah. Itu zaman dulu boleh lewat hadis tapi bukan Quran. Contoh kalau di hadis adalah nikah mut'ah, dulu pernah boleh tapi sudah dan dihapus. Wala yajuzul amal bi, enggak boleh mengamalkannya. Wa mithaluhu maruya, misalnya adalah contohnya seperti yang diriwayatkan an Aisyah dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kana fi ma nazala minal Qur'an, dahulu yang turun dari Al-Qur'an di antaranya adalah tidak disebut di surat apa, tapi beliau mengatakan pernah turun ayat Al-Qur'an apa? Ashru rada'atin ma'lumatin yuhrimna. Ashru rada'atin ma'lumatin yuhrimna. Yuhrimna maksudnya apa Ustaz al-ya? Ashru rada'atin ma'lumatin yuhrimna, intinya tentang apa ini? Kira-kira bahas apa? Kira-kira yang membuat yuhrimna apa? Ya betul. Jadi zaman dulu seorang anak itu yang bukan hasil biologis orang tua itu bisa menjadi mahram bagi dia dan anak-anaknya itu apabila sudah 10 kali nyusu dengan kenyang. 1 kali susuannya kenyang sampai 10. Anaknya orang lain itu disusoni ping 10. Maksudnya itu wes warak turu sesuk neh ping 10 gitu, warak turu. Syaratnya harus warak dan turu. Karena Nabi bersabda la yuhrimu minar rada'ati illa ma fatiqal am'a'u ma dama fi thadi. Sabda Nabi begitu. Syarat dari jadi mahram adalah la yuhrimu minar rada'ati illa ma fatiqal am'a'u ma dama fi thadi. Tidak membuat mahram kecuali sudah fatiqal am'a, yaitu sudah kenyang, sudah penuh. Am'a khususnya maksudnya si bayi ini sudah kenyang. Ciri-ciri kenyang apa? Tidur. Madama fi thadi, selama dia itu nyusu di thadi, gitu ya, di alat untuk nyusu, untuk disusui ke bayi. Nah, dari di situ sampai dia tidur 10 kali baru jadi mahram. Kalau ada lagi apa yang bilang guru itu Gimana? Secara arti bahasa 10 kali rodoat. Rodoat adalah susuan. 10 susuan maklumat yang
diketahui oleh masyarakat sekitar tuh itu nyusoni ke piye, yang membuat dia jadi mahram. Yang membuat dia jadi mahram itu 10 kali. Tapi ayat ini nusikhna ini nusikhat. Nah di sini bermakna ayat-ayat di atas. Fanusikhna bi khamsi rada'atin ma'lumatin. Maka ini ayat 10 rada'atin ma'lumatin ini dihapus gitu ya. Bi khamsi rada'atin ma'lumatin, dengan cukup 5 kali susuan. Jadi zaman sekarang cukup 5 kali, tidak perlu 10 kali. Zaman dulu pernah ada ayat yang turun itu harus 10 kali. Nah sekarang tidak 10 kali, sekarang 5 kali. Begitu. Hadisnya begitu ya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Rada'atin ma'lum. Wa amma tsani fala yuqra'u fi sholati wa la yu'addu. Sudah ya. Oh ya. Dah, yang pertama ada yang ditanyakan, jelas ya. Naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Tilawah dan hukumnya itu hilang semua. Tilawah tentang Ashru rada'atin ma'lumatin yuhrimna atau yahrimna. Nah ini sudah nggak ada. Hukumnya ada nggak? Nggak ada juga, sudah hilang semua. Gitu ya. Hukumnya itu kan ganti 5 susuan, gitu. Hukumnya jadi 5 susuan, kemudian hukumnya jadi 5 susuan, dulunya 10. Jelas ya? Tidak tahu surat apa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bissawab. Yang menyangkut tentang suami, orang yang sudah suami istri tadi disingkat tadi Pak. Disingkat pada yang juz amal bi, tapi sebutkan tentang boleh. Gimana? Hukum untuk meracik. Beda poin. Kan kita baru poin tilawah dan hukumnya. Gitu. Yang dinasakh tilawah sekaligus hukumnya. Nah itu nanti masuknya B. Yang antum tanyakan itu poin B. Sekarang kita baca dulu. Poin B. Yaitu B, naskhut tilawati ma'a baqa'il hukmi. Naskhut at-tilawati ma'a baqa'il hukmi. Ya. Naskhut tilawati ma'a baqa'il hukmi, yaitu yang dinasakh tilawahnya doang, gitu ya. Tilawatul Qur'annya dinasakh ma'a baqa'il hukmi, tapi hukumnya masih ada terus. Itu yang antum tanyakan. Terus keterangan ini B ini keterangannya di sini ya. Nah, wa amma tsani itu maksudnya yang B. Tilawahnya dihapus tapi hukumnya masih. Apa itu? Fala yuqra'u fi sholati. Yang kedua ini juga nggak boleh dibaca untuk sholat ayatnya ya. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Itu tidak boleh. Fala yuqra'u fi shalah wa la yu'addu mujarradu tilawatihi ibadatan. La yu'addu mujarradu tilawatihi ibadatan, dan tidak dianggap hanya ngaji saja sebagai ibadah, itu enggak. Membacanya, antum baca wasyaikhu wasyaikhatu ini ibadah enggak ya, tidak dianggap sebagai ibadah. Wa yu'malu bihi in talaqqathul ummatu bil qabul. Ini bedanya. Sholat tidak boleh pakai itu, tilawah juga nggak bernilai ibadah, tapi yu'malu bihi, tapi ini harus diamalkan. In talaqqathul ummatu bil qabul,
apabila umat Islam menerimanya. Maksudnya itu menerima ilmu ini jelas sahih sanadnya sampai Rasul sampai sahabat dengan hadis-hadis tentunya ya penguat. Hadisnya masih ada menguatkan ya tentang masalah ini, tentang Sayyid sahabat namanya Ma'iz ya. Sahabat yang namanya Ma'iz itu. Wa yu'malu bihi intalaqathul ummatu bil qabul. Diamalkan apabila umat Islam ini sudah menerima ilmu tersebut ya, dan mengamalkannya tentu dari Nabi Muhammad SAW. Wa mithaluhu, misalnya adalah maruya yang diriwayatkan an sayyidina dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dari siapa? Umar bin Khattab riwayatnya ya. Kalau yang Asy'ar radhiyallahu dari Aisyah, kalau yang ini dari Umar. Annahu kana fima unzila fi suratin Nur. Dahulu beliau ya meriwayatkan dari yang diturunkan di surat An-Nur, entah ayat berapa ini tertulisnya di surah An-Nur. Apa itu? Zaman dulu ada di surah An-Nur, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Dulu ada bacaan ini, tapi sekarang kok udah gak ada ya. Ternyata ini sudah mansuh secara tilawah, tapi hukumnya masih. Wasyaikhu maksudnya laki-laki yang udah menikah gitu ya. Wasyaikhatu perempuan yang udah menikah, maksudnya begitu. Idza zanaya, apa makna idza zanaya? Nah, ya, farjumuhuma albattata gitu ya. Nakala albattah itu ya pokoknya dilakukan itu, sama sekali dilakukan itu, harus tidak ada cara lain. Nakala minallah, ya ini merupakan azab dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah maha kuat, bijaksana. Kenapa? Kalau nggak diginikan nanti akan berbahaya gitu ya, sehingga masalahnya. Nah tapi kalau yang belum menikah maka tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi di fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau itu yang belum nikah, mi'ata jaldah. Kemudian wahadzanil naw'anil awwal, dan dua macam ini, yang pertama al-awwal watsani, dan yang kedua qalilani jiddan. Yang pertama dan yang kedua ini qalilani, sedikit sekali jumlahnya dalam Quran. Ya cuman ini yang dihitung ini tadi. Fil Qur'anil Karim, di Quran itu sedikit sekali. Amman naw'utsalitsa, yang ketiga macam itu kita ke atas lagi ya. Yaitu apa? Naskhul hukmi wa baqa'it tilawati. Naskhul hukmi wa baqa'it tilawati, yaitu hukum yang dinasakh. Hukumnya dinasakh tapi tilawahnya masih banyak ya. Fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, atau wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr dan maisir. Ayat ini belum dihapus ya. Ayat ini belum dihapus. Sampai sekarang masih ada itu kita baca. Apakah bernilai ibadah? Iya, bernilai. Tapi hukumnya boleh tidak ada betulan tidak boleh diamalkan ya. Makanya seorang qadhi harus paham nasih mansukh, betul kan? Karena kalau nggak paham ada kasus begitu, oh nggak apa-apa kok.
kayak yang gue itu orang-orang tuh bahaya tuh kalau tahu dia pakai ayat ini nanti. Wih, Quran bawa mana nih dalilnya tuh? Saya takutnya itu. Nek do sinau ngono, gue malah. Wih, ada dalilnya itu gimana? Bismillah. Wah, pakai ayat itu dimasukkan nanti. Oh, begini itu ternyata ada dalilnya. Ada 3 ayat yang membolehkan. Wah, itu dan saya menemui dengan orang-orang seperti itu. Saya pernah diajak diskusi. Dia mengenai hadisnya dia pegang. Akan ada masa ini seperti ini, ada 5 fase. Nah fase kelima nggak dia sebutin. Sudah ya, dalam hadis itu terima saja hadis ini. Anda hidup dalam mulkan jabriyah. Karena hadisnya begitu, dia nggak nyebutin fase terakhir. Dan itu memang nggak tahu ya, memang udah dibikin kayaknya mereka untuk cukup berpikirnya sampai di situ. Dan itu sangat berbahaya sekali bagi akidah. Makanya kita selamatkan dengan terus tolabul ilmi yang lengkap. Gitu ya, jelas Ustaz ya. Pertanyaan tadi udah ada jawabannya. Tilawahnya masih ini paling banyak nih yang jim ya, yang C itu paling banyak. Terus amman naum tsalits, adapun macam yang ketiga ini fa huwa aktsarul anwa', maka ini adalah macam yang paling banyak. Wa ilaihi tawajjahat, dan kepadanya lah tawajjahat juhudul ulama'i wa anzaruhum ya, wa anzaruhum. Kesungguhan perjuangan juhud itu perjuangan kesungguhan para ulama, wa anzaruhum, dan pandangan ulama itu tawajjahat ilaihi, mengarah kepadanya. Maksudnya ulama banyak mengeluarkan segenap kemampuannya untuk meneliti yang poin nomor 3. Tilawahnya masih, ya jelas ya, menimbulkan pertanyaan kan, tilawahnya masih. Nah kayak kalau yang nggak masih tadi lo hebatnya ulama dulu ya, menemukan kok ya bisa ngerti, keren ya. Itu hanya 1, 2 yang kita ketahui. Saya yakin ada lagi yang memang kita juga tidak sampai ilmunya kita mungkin, karena juga nggak penting juga, artinya udah nggak ada kan hukumnya. Cuman kalau 1, 2 itu penting, sekedar tahu sejarah, oh ternyata perjuangan sahabat zaman dulu itu gitu demi syariat, kemaslahatan umat manusia. Kemudian wa hadzal naw'u tasihhu qira'atu ayatihi fi shalah. Macam yang ini boleh kita membaca ayat-ayatnya fi shalah, waktu sholat. Contohnya tadi ya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu dah mansukh tapi boleh, bahkan berpahala. Wa mujarradu tilawatiha yu'tabaru ibadatan, hanya membacanya saja dianggap sebagai ibadah. Yataqarrabu bihal 'abdu, hamba Allah boleh mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Dia akan mendapatkan alaiha, dia akan mendapatkan dengan bahasa lain ats-tsawab, dia akan mendapatkan pahala. Walakinnal hukmal mansukha la yu'malu bihi. Tapi hukum yang sudah mansukh tidak boleh diamalkan. Hukum yang sudah mansukh tak boleh diamalkan. Haram ya mengamalkan hukum mansukh. Atau dodolan cium, ya alasan iki. Entuk ning Quran enek. Iki bahaya nek diketahui wong kuwi bahaya. Bisa diamal lagi. Padahal salah ya. Itulah pentingnya belajar Islam itu komplit. Ya, setengah-setengah, ya, baru baca itu tadi. Wa ithmu ma akbaru min naf'ihi, ada manfaatnya. Bahkan dia baca tafsirnya itu, manfaatnya salah satunya untuk diperjualbelikan. Benar, tafsirnya memang gitu, ya udah. Dan sampai situ, itu nggak pernah ngaji lagi. Dia udah terlanjur menjalankan bisnis, udah sukses di situ. Habis itu pas mau meninggal, ada umur 90 tahun gitu, dia baca Quran, wah mbak memang langsung tahu.
terus dia meninggal. Kacau. Kemudian wala yutabba, dan tidak boleh diamalkan, ya sama. Wala yutabba, tidak boleh direalisasikan. Wa innama yakunu al-amalu bil hukmin nasikhi lahu, dan hanya boleh, innama itu hanya boleh yakunu al-amal, mengamalkan bil hukmi dengan hukum an-nasikhi lahu, hukum yang menghapus itu yang boleh diamalkan, yaitu apa? Fajtanibu, melarang peredarannya itu yang boleh yang wajib diamalkan. Fajtanibu berarti melarang pengedarannya. Berarti nek izin to beredar, ini mungkin ilmunya isi ilmu saat dulunya tahu nasib bangsa. Mungkin begitu. Walladzi ata ba'dahu fi nuzuli, dan yang boleh diamalkan adalah yang datang setelahnya fi nuzulihi, dalam turunnya ayat itu. Maksudnya ya, yang turunnya setelahnya gitu ya. Fajtanibu wa mithalu hadza, dan contoh dari ini, kalau jangan salah baca ya. Bisa jadi aku bacanya wa mithalu hadza ayati gitu, bukan hadihi ayatnya. Ada berarti udah berhenti. Wa mithalu hadza, dan contoh dari ini. Ma makna hadza? Ayu hadza Ustaz. Wa mithalu hadza naskhi. Ini ya, catat. Ini dia kalau catat bahaya. Wa mithalu hadza naskhi ayatu. Di sini ayatu. Ayatu tahrimil khamri. Contohnya adalah ayat diharamkannya apa? Ini tadi. Allati sabaqa ma'ana, yang ayat itu allati ya, dahulu telah ayat tersabaqonya ya kan? Misal ada ayat tahrimil khamri allati sabaqa. Kenapa enggak sabaqat? Kenapa saudara Cia? Kira-kira kenapa? Nanti baca setelahnya ma'ana dzikruha. Oh, sabaqat itu dzikru. Jadi sabaqat dzikruha. Ayatnya sampai allati doang. Allati dzikruha sabaqat, gitu ya. Allati sabaqat dzikruha, dibolak-balik aja. Allati sabaqa ma'ana dzikruha. Jadi kalau ada fasil begini, domir juga, ini boleh. Tandanya diakhirkan. Tidak boleh kalau sabaqat dzikruha jadinya fa'il ya. Tapi kalau ma'ana bisa juga sabaqat. Gitu ya. Dan contohnya nasikh ini adalah ayat tahrim khamr yang penyebutannya telah dahulu, sabaqah ya, telah terdahulu disebutkan bersama kita fil hadithi, dari hadis, dalam sebuah hadis an hikmati nuzulil Qur'ani munajjaman. Dulu udah kita bahas ya tentang hikmah turunnya Quran secara munajjaman, berangsur-angsur. Dulu udah ya, pas khobar. Makanya saya tadi nanya kan, ini beliau juga udah nyebut nih, ternyata dulu sudah pernah dipelajari. Mohon saya harapkan untuk menghafalnya. Mau siji iki oke masih masuk, mau ngapal lagi siji wes jas. Lihatnya bro, dalam kitab lain. Terakhir nih, wa min amthilatihi aidan, dan dari contoh hi kembali ke nasikh. Contoh-contoh nasikh juga adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad SAW berselimut, kita berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari illa qalila. Illa qalila bermakna ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya Ustaz? Nisfahu, maksudnya bangunlah di pertengahan malam. Jadi setengah malam itu harus untuk sholat terus, wajib.
ayat ini aku catatnya. Ayat ini Al-Muzammil ini yang ayat 1 sampai 2 ini adalah wajib sholat malam. Wajib sholat malam. Nisfahu harus setengah dari malam itu buat sholat. Tuh, jangan dulu nih. Awin kusmin qalilan au zid. Ya kalau jadi kurangi sedikit jadi sepertiga atau tambah lagi dari setengah sholat terus. Itu wajib ya. Terus dimansuh ternyata mansuhun biqouli ta'ala. Jadi kewajiban sholat malam di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 2 itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Apa kaidah fikhiyahnya, kaidah fikih di usul fikih belajar. Kum fi'il apa? Bil amr. Berarti apa? Al aslu bil amri lil wujub. Gitu kan ya Ustaz ya? Pernah ngapal itu? Ya, tak ingatkan lagi. Saya ngapal ini dulu kelas 1 SMA. Ya sampai sekarang insya Allah kita bareng-bareng baca. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalil ala tahrim. Al aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya fi'il amri itu untuk menunjukkan kewajiban, kecuali idza waqa'a al-amr ba'da nahyi yufidul ibahah. Ada kaidah lain. Contohnya apa? Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah bertahalul selesai, maka selesai haji, maka kalian fastadu. Fastadu fi'il apa? Fi'il amr. Maka kalian wajib berburu. Berarti berburu wajib. Berarti berhaji itu tiba-tiba berburu angsa, berburu kambing. Tidak ya, ternyata fi'il amr setelah nahi itu bermakna ibahah. Ternyata masih ada ilmunya lagi. Tidak semua amr lil wujub. Nah, cuman ini lil wujub zaman dulu ya. Cuman sudah mansuhun. Kewajiban qiyamul lail mansuhun, dihapus dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, apa itu? Alima annan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an lam tuhsuhu. Kalian tahu kok kalian tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Alima bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lam. Alim. Allan tuhsuhu. Kalian gak akan mampu memperkirakan, menghitung. Kalian gak mampu menghitung atau menentukan. Kalian gak mampu menentukan benar-benar setengah malam atau sepertiga atau lebih. Kalian itu nggak mungkin mampu, kata Allah gitu. Kan setelah diamalkan sahabat itu pada berat gitu, sampai ada yang naleni awake itu ya, sholat dan ngantuk-ngantuk. Dan daripada ngomong, ternyata Allah mengetahui sahabat itu nggak ada yang sanggup bangun malam semuanya. Ada yang bangunnya itu sebelum tidur. Ya, masih belum tidur bangun. Terus dia sholat duluan. Kayak siapa ya? Ada 2 sahabat, masing-masing punya amalan spesial. Abu Bakar itu milih sebelum tidur kalau nggak kembali. Umar milih setelah tidur. Jadi tahajudnya sahabat beda-beda. Ada yang punya kebiasaan sebelum tidur tahajudnya, karena daripada keberadaan. Yang satu, aku insya Allah pilih sing luwih afdol. Ya monggo. Tapi mereka rata-rata yang lain. Nah, Allah tahu gitu loh. Sahabat itu tidak bisa lantuk su, nggak ada yang bisa menentukan pas ini pertengah malam, sepertiga malam, lebih. Itu pada susah. Ada satu orang ada susah gitu. Fataba alaikum, lalu Allah mengampuni kalian karena nggak sanggup sholat tahajud saat itu. Padahal wajib loh waktu itu.
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka sekarang hukumnya tidak wajib. Faqra'u, bacalah bebas ma tayassara minal Qur'an. Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Artinya qiyamul lail sudah tidak ditentukan harus tengah malam sepertiga, tapi bebas sebelum tidur atau kapanpun, disunahkan juga, sudah tidak wajib. Tapi ngeri juga ya kalau suatu amalan itu pernah diwajibkan, berarti kan ini keren banget ya kan? Kalau sholat tahajud itu pernah diwajibkan, berarti kan keren banget. Ini berarti amalan yang luar biasa. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Qad raja'a huma waja'a huma yuraqibanina ihfad wajhahuma. Nah ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Yang tadi wasyaikh itu kan nasihnya ada. Ya. Jadi dia secara tilawah sudah mansuh itu dong. Jadi mansuh saja tanpa ada penasih. Kan ada yang nasih, ada yang mansuh. Ini mansuh. Dah, seperti Asyura Doa tadi juga mansuh gitu. Secara bacaan, tapi secara hukum ternyata ada hadis ya tadi, ada hadis yang dia tidak menasih kalau wasyaikh tapi menunjukkan ketetapan hukumnya masih. Jadi yang menasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayat yang menasih mana? Tidak ada. Tidak mesti mansuh itu ada nasihnya. Tapi kalau hukum ya bisa mithliha, nanti bikhairnya au mithliha. Hukumnya kan mithliha, ya. Hukum dulu sama, rajam hukum sekarang. Rajam itu ayat dari manansakh min ayatin aw nusiha nanti bikhairnya au mithliha. Jadi sama kan? Mithliha. Nasihnya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menasih, atau Nabi Muhammad SAW kalau di hadisnya. Begitu Ustaz. Jelas insyaallah. Nah, tapi sebuah hukum yang sekarang, hukum yang baru pasti ada nasihnya. Ya. Kalau nggak ada hukum lagi, ya nggak ada nasih. Hanya Allah yang menasih. Tapi kalau ada hukum baru, dia jadi nasih. Contohnya yang mansuh ayat jual beli khamr. Tapi yang menasih kan ada hukum baru, lah dia jadi nasih. Kalau nggak ada hukum baru berarti nggak ada nasih. Yang mansuh, siapa yang menasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dinasih dengan apa? Ya dengan Quran. Dalilnya adalah manansakh min ayatin aw nusiha. Bisa dikatakan nasihnya mana? Nasihnya ayat ini secara umum. Madlul atau pemahaman dalil dari ayat di 106 tadi. Manansakh min ayatin aw nusiha. Nanti, kan nanti Allah kan yang mendatangkan. Ya udah. Kalaupun ini masuknya kan di sini Ustaz ya. Pembahasan kita kan masuknya di sini. Naskhul Quran bil Quran, betul enggak? Nasakh Quran bil Quran. Dan nasihnya mana? Nasihnya Quran. Quran ayat mana? Secara umum tadi Al-Baqarah itu manansakh min ayatin, dan dipahami dari ayat itu. Oh, nanti berarti Allah yang menasakh. Silakan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Ini aja insya Allah nomor 2 pertemuan yang akan datang. Cukup ada yang bertanya? Bertanyalah sebelum besok ditanya bab yang mungkin dah 20 halaman ke depan. Ditanyanya sepele. Ini kan ringan ya, 1 lembar. Atau pahami insya Allah akan jadi ilmu yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? 1 lembar kau pahami, kau hafali poinnya, itu 5 tahun, 10 tahun lagi dia akan menempel. Tidak sama kalau aku tinggalin.
alah mung sithik ora apa-apa. Sesuk nek mung sithik saiki wis halaman piro iki? Oke. 60 ternyata ini. Kursi sidik gitu. Kadang bahkan mungkin ada yang ngeluh, Ustaz ini ngulangi sidik kesuwen syarahe. Nah, orang disyarah ora mumet doang. Ada contoh itu yang di sini itu cuman kayak tadi ya yang bisa milailah kalilah masuk koli alimah lalu satu memang paham itu maksudnya apa. Kan harus diterangin, oh itu artinya yang mulai masih wajib. Itu kadang nggak ditulis di buku. Itulah pentingnya mencatat, memberi footnote. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah, jika ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.